Pertanyaan yang pertama terkait dengan hadroh, yang kata orang sekarang itu tidak ada tuntunannya. Yang pertama, yang dikatakan tuntunan di dalam Islam menika penting Bapak Ibu untuk panjenengan pahami. Bilih tuntunan di dalam Islam itu sumbernya adalah 4. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim, yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah ijma', dan yang keempat adalah qiyas. Apabila ada orang yang memahami bahwa sing diarani tuntunan itu berbeda dengan 4 ini, maka ininya dulu ingkang kedah dipun dandani. Sebab nopo menawi salah dalam memahami apa itu tuntunan, maka ke belakangnya juga akan salah. Nah, di Indonesia ini ada beberapa paham yang memang berbeda dengan 4 hal ini. Di antaranya yang nomor 1 adalah orang yang hanya mau menganggap tuntunan dalil itu adalah Al-Quran saja. Itu adalah Al-Quran saja. Apa nama pahamnya? Saya sebutkan terang-terangan karena sudah difatwa sesat oleh MUI, yaitu paham namanya ingkarus sunnah. Napa naminipun Mas dan Mbak? Ingkarus sunnah, yaitu paham yang mengingkari sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasanipun sederhana, karena kalau Al-Quran itu dihafalkan oleh para sahabat, kemudian dituliskan, dibukukan menjadi sebuah buku utuh di zaman Sayyidina Abu Bakar, di zaman Sayyidina Umar, kemudian sempurna di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Tetapi kalau hadis itu tidak dituliskan oleh para sahabat, tetapi dituliskan oleh para ulama tabi'in yang kebenarannya masih diragukan. Ciri khas dari paham ingkarus sunnah, dalam dalil nopo kemawon boten pernah nyebut hadis riwayat Bukhari, boten pernah nyebut hadis riwayat Muslim, boten pernah nyebut hadis riwayat Abu Dawud, Baihaqi, boten. Kenapa? Karena bagi dia Imam Bukhari itu lahir tahun berapa? Wong Imam Bukhari itu lahir tahun 204 Hijrah. Maka bagaimana tulisannya bisa dipercaya? Karena menulis ucapan Nabi Muhammad SAW yang hidup 200 tahun yang lalu, sehingga dia nggak mau pakai hadis. Lalu pakainya apa Gus? Pakainya adalah dalil Quran saja. Dan ketika menyebutkan ayat Quran, dia tidak menyebutkan surat Al-Baqarah ayat 159, beden. Surat An-Nisa ayat 59, beden. Surat Al-Hujurat ayat 11, beden. Kenapa? Karena bagi mereka penamaan surat itu tidak ada dasarnya. Sehingga mereka ketika menyebutkan dalam surat kedua ayat 159, jadi nggak mau nyebut Al-Baqarah. Dalam surat kelima nomor 50, dalam surat ketujuh ayat ke-21. Kenapa? Karena bagi mereka tidak mau menyebutkan nama surat. Nah, kok ada di sekitar kita ustadz-ustadz atau penceramah atau dai model demikian, maka terindikasi mengikuti sebuah paham yang namanya ingkarus sunnah. Dolun wa yudillu, mereka sesat dan menyesatkan. Tidak mungkin bisa menggunakan pemahaman orang sekarang untuk memahami Al-Quran. Sampun nanti kita jelaskan mengenai konsep manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa kita harus pakai Quran? Yang kedua, kenapa kita harus pakai sunnah? Yang kedua, sedikit lebih baik. Apa itu? Yaitu sebuah paham yang mereka menggunakan Al-Quran dan sunnah saja, tidak mau memakai pendapat para ulama
dalam hal ijma' dan qiyas, hanya Quran dan hadis saja, biasanya slogannya adalah mari kembali kepada Quran dan sunnah. Lah kalau saya diajak kembali kepada Quran dan sunnah, moh terus terang. Sebab nopo? Sebab saya nggak pernah kemana-mana. Sebab saya nggak pernah kemana-mana. Kalau saya pergi meninggalkan Darul Hidayah, baru saya diajak, Gus, mari kembali ke Darul Hidayah. Berarti kalau kembali diiwingi berarti lungo meninggalkan Darul Hidayah, terus saat ini diajak kembali, mari kembali kepada Darul Hidayah. Lah saat ini bayangkan kalau kita diajak untuk kembali kepada Quran dan sunnah, moh. Kenapa? Karena tiap hari sing kula ngajeni Quran, sing kula ngajeni sunnah. Lah mungkin awakmu Mas sing ora tahu maca Quran, sing ora tahu melu sunnahe Kanjeng Nabi. Akhirnya slogannya mari kembali kepada Quran dan sunnah. Lah kalau kita wong yang ngajeni di pondok tafsir Al-Quran, yang ngajeni di pondok ilmu gharaib Quran, yang diajari di pondok tasin dan tahfidul Quran, yang diajari di pondok mempelajari bagaimana ilmunya Al-Quran, yang diajari di pondok mengenal hadis-hadisnya Rasulullah, yang diajari di pondok mengenal kriteria sahih hasan dhaif, yang diajari di pondok mana hadis yang makbul, mana yang dimadud. Mosok suruh kembali, kurang ajar jenengan. Wong kula niki guru hadis, wong kula niki guru Quran kok suruh kembali. Maka berarti piyambak-piyambakipun yang selama ini meninggalkan Quran dan hadis, sehingga slogannya adalah mari kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Alasan kenapa tidak bisa beribadah dengan sempurna hanya dengan Quran dan sunnah, bukan gara-gara Quran dan sunnahnya nggak sempurna, salah. Quran dan sunnah sudah sempurna, tapi yang kurang sempurna adalah akal pikiran kita. Karena kita masih digoda dengan hawa nafsu, kita masih diselimuti oleh kebodohan, kita masih diselimuti oleh kemunafikan, sehingga kebenaran itu menjadi bimbang di hati kita. Maka dalam memahami Quran dan sunnah dibutuhkan para ulama. Apa yang dikerjakan para ulama? Dua. Yang pertama adalah melakukan ijma', dan yang kedua adalah melakukan qiyas. Semua yang kita lakukan silahkan sak mangke panjenengan tanyakan, Gus, kenapa kok para habaib itu begini? Gus, kenapa kok para kiai itu begini? Gus, kenapa kok para ulama itu begini? Semua yang dilakukan tidak lepas dari empat ini. Imma ada dalil Qur'annya, imma ada dalil hadisnya, imma berupa ijma' atau imma berupa qiyas. Dan saya jamin orang-orang di luar sana yang mengatakan saya hanya mau Quran dan sunnah, baik sadar maupun tidak sadar, baik mau mengakui maupun tidak mau mengakui, dalam kesehariannya juga memakai dalil ijma' dan dalil qiyas. Podo-podo nganggo ijma' dan qiyas, tapi bedone sing awak dhewe ngaku, sing kono mboten ngaku, Pak. Nek kono betul-betul saya nggak mau Quran dan sunnah dan konsekuen, benjing kula aturi masjidin jenengan nek khotbah Jumat mboten sah nganggo basa Indonesia, mboten sah nganggo basa Jawa, mang nganggo basa Arab. Insyaallah sing ngantuk saya angler. Wong jangankan kok basa Arab, wong sing basa Indonesia mawon kadang wong mangkat Jumatan golek panggon kok. Golek panggon nggon cagak ning ngisor kipas. Lah niku niate napa? Niate yo ibadah, ngibadahi diawali dengan doa Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Yang ibadah, ning ibadah ndongane beda. Diawali dengan doa Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Tidur itu ibadah, iktikaf itu ibadah. Tidur sambil iktikaf ngibadahi double. Napa melih jenengan ceramai khotbah nganggo basa Arab? Kenapa, Gus? Karena khutbah dengan menggunakan bahasa daerah masing-masing murni hasil ijma' para ulama. Tidak ada dalilnya di Quran, tidak ada dalilnya di sunnah. Panjenengan semuanya yang hanya mau Quran dan sunnah,
pasti menggunakan kias. Kalau nggak mau pakai kias konsekuen. Kalau zakat fitrah jangan pakai beras, karena keputusan zakat fitrah di Indonesia dengan menggunakan beras itu merupakan hasil produk dari kias. Dados ajeng diakoni menapa mboten, ajeng piyambakipun jujur menapa mboten, tetep orang zaman sekarang tidak mungkin bisa terlepas dari yang namanya ijma' dan qiyas. Kembali ke pertanyaan, lah kalau memukul terbang untuk mengiringi sholawat, kalau memukul hadroh dengan mengiringi sholawat, bagaimana hukumnya Gus? Yang nomor satu, praktek bersolawat bersenandung dengan menggunakan terbang. Terbang ini bahasa Arabnya adalah duf. Apa bahasa Arabnya? Duf. Jamaknya adalah dufuf. Dal fa duf. Jamaknya dufuf. Dal fa waw fa dufuf. Ini terjadi di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk sunnah takririyah. Sunnah apa Mas dan Mbak? Apa itu sunnah takririyah? Yaitu sesuatu yang dilakukan oleh para sahabat, dikerjakan di depan Rasulullah dan Rasulullah menyetujuinya. Kalau sunnah fi'liyah langsung Kanjeng Nabi piyambak ingkang paring contoh sunnah fi'liyah. Kalau nopo-nopo kudu dicontoni oleh Kanjeng Nabi, maka kalau pesen sing muadzin benjing libur, sing tukang adzan benjing libur. Sebab nopo? Jenengan pados sejarah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun beliau dadi muadzin. Nate Pak Kanjeng Nabi dadi muadzin? Mboten. Berarti nek nopo-nopo kudu dilampahi Kanjeng Nabi, benjing sing dadi muadzin libur. Penak. Sebab Kanjeng Nabi mboten nate adzan di masjid. Tapi apakah adzan itu sunnah? Gus Ari sunnah, karena termasuk sunnah qauliyah dan sunnah takririyah. Apa maksudnya? Perintahnya Kanjeng Nabi dan sahabat melakukan itu di depan Kanjeng Nabi dan Kanjeng Nabi menyetujuinya. Bisa dipahami Mas dan Mbak semuanya? Bisa dipahami? Bisa. Termasuk kegiatan sholawat sambil menabuh hadroh. Yang pertama bisa panjenengan buka di kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Kitab apa namanya? Yang disusun oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir, yang memiliki kitab tafsir Ibnu Katsir. Dan ini Imam Ibnu Katsir adalah salah satu ulama yang menjadi murid dari gurunya teman-teman kita Wahabi. Siapa gurunya mereka? Ibnu Taimiyah. Dan Ibnu Katsir ini salah seorang muridnya Ibnu Taimiyah. Di dalam kitabnya Imam Ibnu Katsir, di dalam kitab beliau berjudul Al-Bidayah wan Nihayah, beliau sebutkan bahwa ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hijrah dari Makkah menuju kepada Madinah, di Madinah itu semua orang deg-degan, khawatir, gelisah tentang bagaimana kondisi keselamatan baginda Nabi Muhammad. Kenapa? Karena cara hijrahnya Rasulullah, semua orang disuruh untuk berangkat dulu. Semua orang disuruh untuk mengamankan dirinya dulu. Bagaimana Rasulullah? Rasulullah rombongan yang paling akhir. Semua orang-orang muslim sudah selamat semuanya, baru Rasulullah berangkat. Sehingga kaum muhajirin dan kaum ansor ketika itu menunggu di pinggir kota Madinah, melihat-lihat mana kok belum ada tanda-tanda Rasulullah, mana kok belum ada alamat Rasulullah akan datang, mana kok belum ada indikasi Rasulullah sudah dekat. Dilihat-lihat, bahkan di antara mereka ada yang naik ke atas pohon kurma, ada yang naik di atas rumah-rumah mereka untuk melihat mana ini Rasulullah, mana Rasulullah. Akhirnya hari yang dinanti-nantikan datang. Ketika itu dari kejauhan
tampak ada bayangan unta, bayangan 3 orang. Yang pertama adalah bayangannya Nabi Muhammad, yang kedua adalah bayangannya Sidi Abu Bakar Siddiq, yang ketiga adalah bayangannya Abdullah bin Uraikid yang ketika itu masih beragama Yahudi dan menjadi penunjuk jalannya Rasulullah. Ketika sudah ada bayangan tersebut, maka laki perempuan semuanya keluar, tua muda semuanya keluar, orang-orang Ansar dan Muhajirin semuanya keluar, saling mengabarkan kabar gembira, qad jaa Rasulullah, qad jaa Rasulullah, qad jaa Rasulullah, telah datang Rasulullah, telah datang Rasulullah. Ada pertanyaan, Gus, kenapa ketika itu Rasulullah belum sempat berdakwah di Madinah, tapi di Madinah sudah banyak orang yang tahu Rasulullah, sudah banyak orang yang iman sama Rasulullah. Kenapa? Karena beberapa tahun sebelum Rasulullah hijrah, Rasulullah mengutus seorang sahabat bernama Mus'ab bin Umair. Siapa namanya? Mus'ab bin Umair ini adalah seorang sahabat yang wajahnya paling mirip dengan Rasulullah. Wajahnya tampan, putih, kalau pakai baju bersih dan rapi, wanginya luar biasa. Dan beliau merupakan anaknya orang kaya dan ahli berdiplomasi. Kaya, tampan, muda, tinggi besar, rapi, wangi, punya uang dan pintar ceramah. Akhirnya melihat pemuda yang sangat berpotensi, Nabi Muhammad memerintahkan Mus'ab untuk berdakwah dulu di kota Madinah. Karena Rasulullah sudah mendapatkan ilham dari Allah Ta'ala, sesaat lagi Rasulullah akan diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Akhirnya Rasulullah mengirim utusan Mus'ab. Jasanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu, akhirnya banyak masyarakat Madinah belum tahu Rasulullah, tapi sudah mau iman bersama dengan Rasulullah. Akhirnya ketika itu semua gegap gempita, dan ketika Nabi Muhammad SAW mendekati area mereka, maka mereka menyenandungkan qasidah Tola'al badru alaina min saniyatil wada. Tola'al badru, telah tampak, telah terbit atas kami, al badru, bulan yang sempurna. Kenapa? Karena melihat cahayanya baginda Nabi Muhammad SAW terang, tapi terangnya tidak seperti terang matahari yang menyilaukan. Terang bersinar, tapi dipandang sejuk. Semakin dipandang semakin nagih, semakin dipandang semakin masuk ke hati. Sehingga bahasanya tidak tola'as syamsu, tapi tola'al badru. Cahayanya mirip bulan purnama, cerah luar biasa, terang luar biasa, tapi tidak menyilaukan mata. Tola'al badru alaina, telah datang kepada kami bulan purnama, min saniyatil wada, yang bayangannya kami lihat dari bukit al-wada. Wajib syukru alaina, maka wajib atas kami untuk bersyukur, mada'a lillahida, atas datangnya orang yang mengajak kami kepada jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah semacam ini ditulis secara paten oleh para ulama ahli sirah dan ahli sejarah. Tidak ada satupun yang mengingkarinya. Tidak ada satupun yang mengingkarinya. Bahkan kita ambilkan dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir, yang beliau adalah muridnya siapa? Muridnya siapa Imam Ibnu Katsir? Ibnu Taimiyah. Juga ada di dalam kitab Al-Khasaisul Kubra kalangan Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti, dan banyak sekali kitab-kitab sirah yang menjelaskan tentang hal tersebut. Bukti yang pertama bahwa kegiatan menabuh hadrah itu sudah terjadi di zaman baginda Nabi Muhammad, dan baginda Nabi Muhammad mengizinkannya. Yang kedua, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Riwayat Imam siapa Bapak Ibu? Abu Dawud. Ketika itu ada budak-budak perempuan mendatangi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu momennya adalah Kanjeng Nabi Muhammad habis pulang dari salah satu perang. Nabi Muhammad bersama dengan para sahabat perang, lalu kemudian hamba-hamba perempuan yang sama-sama beriman ini masing-masing di antara mereka sama-sama khawatir dengan keselamatan Rasulullah.
Sebagaimana kita tahu para sahabat itu yang dipikirkan bukan sekedar bagaimana suami saya, bagaimana ayah saya, bagaimana anak saya, bagaimana keluarga saya. Itu nomor terakhir. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang masuk ke dalam sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna iman seseorang terkecuali saya menjadi orang yang paling ia cintai, bahkan melebihi cintanya kepada ayahnya, kepada anaknya, kepada istrinya, bahkan kepada dirinya sendiri. Dan para sahabat adalah yang memiliki keimanan dengan kelas semacam itu. Dalam riwayat yang lain ada seorang perempuan yang ketika itu khawatir tentang bagaimana keadaan Rasulullah SAW. Kemudian ketika rombongan umat Islam itu semuanya pulang, maka piyambakipun tanya, kaifa fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, mada yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekarang Kanjeng Nabi Muhammad keadaannya bagaimana? Akhirnya sahabat yang pulang dari perang tersebut mengatakan, saya belum tahu sebab belum berjumpa dengan Nabi Muhammad. Tadi saya pulangnya lebih dulu dibandingkan pulangnya Rasulullah. Tapi yang saya tahu, ayahmu ikut perang dan tadi meninggal syahid. Kira-kira bayangkan, kita dikabarkan ayah kita meninggal, nangis enggak? Nangis. Sedih enggak? Sedih. Tapi sahabat perempuan ini tadi terus kemudian enggak peduli dengan bagaimana ayahnya sebelum dia tahu bagaimana Rasulullah. Ya, terima kasih informasinya. Tapi yang saya tanya, kaifa yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sekarang ini Rasulullah keadaannya bagaimana? Akhirnya dia berjumpa dengan kelompok rombongan yang belakangnya, kemudian tanya dengan pertanyaan yang sama, bagaimana keadaan Rasulullah? Akhirnya orang tadi mengatakan, saya belum tahu, beda jalur dengan Rasulullah pulangnya, tapi yang saya tahu suamimu meninggal. Oh iya, terima kasih informasinya, tapi yang saya tanya Rasulullah dulu, Rasulullah gimana? Akhirnya berjumpa dengan rombongan yang berikutnya, bagaimana keadaan Rasulullah? Dijawab, saya belum tahu, tapi yang saya tahu anak kamu meninggal dunia ketika ikut perang tadi. Enggak, saya enggak tanya bagaimana anak saya, tapi saya tanya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cinta model apa ini? Ini cinta KW berapa ini? Ini cinta yang orisinil di atas orisinil. Ini cinta yang sejati, bukan cinta gara-gara nafsu, bukan cinta sekedar gara-gara tampan, bukan cinta gara-gara sekedar dinafkahi oleh dia, bukan cinta gara-gara punya hubungan keluarga dan lain sebagainya, bukan. Tapi saya cinta sama Rasulullah, titik. Tidak pakai alasan apa-apa. Sehingga ketika ia tahu bagaimana keadaan Rasulullah, baru ia tenang. Dan keadaan semacam ini banyak dimiliki oleh para sahabat. Sehingga ketika Rasulullah mereka ketahui datang pulang dalam keadaan selamat, maka budak-budak perempuan ini menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, kami bernadar apabila kami mendapati engkau pulang dalam keadaan selamat, maka kami akan bersenandung di depanmu dengan menggunakan duf, dengan menggunakan terbang, dengan menggunakan hadrah, dengan menggunakan rebana. Akhirnya kata Nabi Muhammad, faf'alu, lakukanlah. Akhirnya mereka menabuh terbang, bersenandung di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Abu Bakar ikut nimbrung untuk mendengarkan. Ketika itu budak-budak perempuan terus bersenandung. Utsman masuk dalam rombongan tersebut. Budak-budak perempuan tersebut masih bersenandung. Ali masuk di dalam rombongan tersebut. Budak-budak tersebut masih bersenandung. Tapi ketika Sayyidina Umar bin Khattab yang masuk, langsung rebanane direngkesi terus pulang. Langsung rebanane direngkesi terus pulang. Dari sini para ulama mengambil hukum banyak. Yang nomor satu, berarti bahwa menabuh rebana di dalam penyenandungan qasidah, syair dan pujian kepada Rasul Muhammad SAW ini terjadi fi ahdi Rasulullah, di zaman Rasulullah, dan termasuk perbuatan yang diizinkan oleh Rasulullah, dan saelek-eleke hukumnya adalah mubah.
Kenapa? Karena kalau itu hukumnya haram, tidak sah untuk menjadi nadar, karena nadar itu tidak diperbolehkan dengan menggunakan kegiatan yang haram. Kok ada orang, Gus, ada tetangga saya itu nadar, nek DE ketompo PNS gaji pertamane bayari sak RT Karang Taruna arep ditumbasin ciu kabeh. Wah, nadare mantep toh. Kalau saya keterima PNS, gaji pertama saya pirang juta akan kula tumbas ke ciu, wong-wong cah nom-nom boloku sak Karang Taruna meh tak bayari kabeh. Terus delalah kelakon tenan dadi PNS. Terus moro dumateng kiai, kiai kula pun nadar ngeten pripun? Mungkin nek mboten kula lampahi lak dosa wong kula nadar. Nah, mungkin itu ditambahi. Lah bagaimana Gus Ari? Hukum kalau kita beli ciu tapi ciunya enggak kita habiskan, kan mubadir. Wong ciu kok mubadir iki piye? Maka bagaimana? Di dalam syariat nadar yang berhubungan dengan maksiat dan barang dosa itu tidak terpakai dan tidak ada nilainya. Artinya apa? Artinya nadarnya tidak sah dan tidak boleh dilakukan, haram dilakukan. Kalau nadarnya itu adalah nadar barang yang haram, sesuatu yang maksiat gak boleh dijadikan sebagai objek nadar. Kebalikannya berarti Rasulullah dipunaturi pirsa, nek kula sak rencang niki Kanjeng Nabi nadar kalau melihat panjenengan akan menabuh rebana untuk memuji panjenengan, dan kata Rasulullah apa? Jangan lakukan atau lakukanlah? Lakukanlah. Berarti minimal seelek-eleke. Kalau umpama enggak sunnah, itu hukumnya adalah mubah. Hukumnya pun apa? Mubah. Sampai sini dalilnya jelas teman-teman semua? Jelas. Yang berikutnya kita naikkan. Oke. Sekarang alat hadroh adalah musik. Rebana adalah musik. Yang kita tahu itu terjadi di zaman Rasulullah dan Rasulullah mengizinkan. Pertanyaan berikutnya, gimana kalau itu kita lakukan di dalam masjid? Untuk melakukannya di dalam masjid, para ulama radhiyallahu taala anhum khilaf untuk melakukan tabuhan rebana di mana? Di masjid. Khilafnya terletak di mana? Khilafnya terletak di satu, bahwa nabuh rebana di masjid pernah diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang mengatakan itu sebagai sesuatu yang dilarang karena masjid memiliki haibah, karena masjid memiliki wibawa yang harus dijaga. Oleh karena itu, walaupun mengke kesimpulannya kita mengizinkan untuk menabuh rebana di masjid, tapi kulo pesen dumateng rencang-rencang hadroh, dumateng rencang-rencang ingkang gadah majlis, dumateng rencang-rencang ingkang seneng solawatan, nek jenengan nabuh hadroh di masjid niku benten kalih nabuh teng pondok. Jenengan menawi nabuh hadroh teng masjid niku benten kalih panjenengan nabuh teng griyane piyambak-piyambak. Jenengan nabuh teng masjid niku benten kalian jenengan nek diundang tiang sholawatan teng dalan-dalan. Kenapa? Karena masjid harus dijaga haibahnya dan harus dijaga adabnya. Kenapa diperbolehkan Gus? Dalilnya sahih riwayat Imam Tirmidzi. Sahih riwayat Imam siapa Mas dan Mbak? Riwayat Imam Tirmidzi, bahwa ketika Sayyiduna Ali bin Abi Thalib melamar, kemudian disetujui oleh Rasulullah, dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib, menikahi Siti Fatimah Zahra, putri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tabuhlah dalam acara tersebut bidufuf rebana. Jadi kata Nabi Muhammad, dalam prosesi akad nikah tersebut tabuhlah di situ rebana. Fa'alinu hadan nikah fil masjid, dan umumkanlah
Dalam artian buatlah acara secara umum untuk pernikahan ini fil masjid, di masjid. Wadribuh bitufuf, dan tabuhlah dalam acara itu dengan hadroh atau rebana. Berarti dari sini para ulama memberikan kesimpulan hukum akad nikah sebelumnya atau sesudahnya diiringi dengan membaca maulid atau membaca qasidah kepada Rasulullah, hal-hal yang mengingatkan kepada Allah dan Rasulullah, hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Dan yang kedua, melaksanakannya di masjid boleh, ditambah dengan hadrah hukumnya boleh. Tapi walaupun kula matur boleh, tetap dijaga irama tabuhannya. Kalau iramanya semi-semi membuat orang goyang, ingat itu di masjid, maka iramanya dijaga. Jangan membuat irama yang memudahkan orang untuk menikmati irama tersebut dengan menggoyang-goyangkan badan. Ingat itu di masjid. Yang kedua yang diizinkan oleh para ulama ketika di masjid adalah alat-alat musik yang berhubungan dengan pukulan, yang berhubungan dengan ketukan. Contohnya apa? Contohnya bass. Contohnya apa? Contohnya cimbe, dumbu atau apapun namanya. Contohnya apa? Contohnya adalah rebana. Contohnya apa? Contohnya adalah tam dan lain sebagainya. Tetapi mayoritas ulama ahlu sunnah melarang alat musik yang berirama untuk dilakukan di masjid. Contohnya apa? Contohnya suling berirama. Contohnya apa? Piano. Contohnya apa? Keyboard. Contohnya apa? Biola dan lain-lain. Kenapa? Untuk menjaga marwah dari masjid. Karena yang mutlak diperbolehkan oleh Rasulullah adalah rebana. Dan rebana ini diambil kias oleh para ulama, yaitu alat yang suaranya berupa ketukan. Duk, duk, tak, tak, duk, duk, ketukan. Tidak yang berirama. Tidak yang berirama. Sedangkan untuk alat musik yang berirama, para ulama khilaf tentang kebolehannya dan keharamannya. Maka yang khilaf ini jangan dimasukkan ke masjid. Kalau dalam acara-acara di luar masjid, mau pakai keyboard, pakai gitar, pakai apapun, monggo dipersilahkan. Bisa dipahami Mas dan Mbak semuanya? Pak Dasuki sakit dipun pahami, alhamdulillah. Dan terus kita pastikan perbuatan tersebut terjadi di zaman Rasulullah. Buktinya banyak, diantaranya dua, peristiwa hijrah, dan yang kedua adalah peristiwa pulangnya Rasulullah SAW yang kemudian dinadari oleh sahabat-sahabat budak perempuan untuk nabuh rebana. Dan sing diwediri ternyata Sayyidina Umar. Jadi begitu Sayyidina Umar masuk, hawane berubah. Sing awal mulane seneng, awal mulane happy, Umar masuk leng. Enek Umar. Ngoten niku, langsung direngkesi, langsung kundur sebab takut diseneni kalih Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan melaksanakannya di masjid itu mengambil dalil dari perintah Nabi Muhammad untuk mengizinkan masjid dijadikan sebagai tempat berlangsungnya acara pernikahan Sayyidina Ali dan Siti Fatimah Zahra, dan tabuhlah di dalamnya dengan duf atau rebana. Tapi walaupun kita memperbolehkan, tetap dijaga haibahnya. Masjid tidak sama dengan kita bikin acara di rumah.